video kali ini kita perlu untuk mengklarifikasi di Permendikbud 109 itu paling tidak ada lebih dari 20 metode kuliah daring dan tele. Salam Nuswantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini kita sudah sering mendengar dan sudah sering melihat, bahkan mungkin merasakan apa yang dinamakan dengan kuliah daring. Bahkan mahasiswa banyak yang komplain, wah kuliah daring memakan banyak biaya, kuliah daring menghabiskan kuota. Belum lagi yang mungkin mahasiswa yang tinggal di daerah yang akses internetnya kurang bagus, sinyalnya jelek. Bukan hanya mahasiswa, bahkan dosen juga mengeluh. Wah, kuliah daring ini malah capek ya kan, karena harus melihat laptop dan itu melelahkan. Ya, kemudian jadwalnya dan sebagainya, banyak mahasiswa juga yang mengatakan, wah jamnya kuliah jadi nggak karu-karuan, ada yang jam 9 malam, ada yang jam 10 malam baru selesai dan sebagainya. Sebenarnya kita perlu melihat apa sih sebenarnya dimaksud dengan kuliah daring, terutama sekarang di era pandemi ini, hampir semua kampus, semua perguruan tinggi diharuskan dan diwajibkan untuk melakukan perkuliahan secara daring. Nah, akan tetapi kita perlu untuk memahami sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kuliah daring. Salah satu persoalan yang sekarang kita hadapi dalam konteks kuliah daring ini adalah bahwa dengan adanya perkuliahan daring ini justru kualitas belajar semakin menurun. Nah, ini juga banyak dikeluhkan ya, semua institusi pendidikan juga mengeluhkan itu karena kualitas belajar menjadi menurun. Ya, jadi materi yang disampaikan, daya serap dari mahasiswa juga tidak maksimal, kemudian dari dosennya sendiri menyampaikan apa yang ingin disampaikan juga tidak maksimal. Sehingga pada intinya bahwa kuliah daring ini malah justru menurunkan kualitas belajar. Nah, oleh karena itu dalam video kali ini kita perlu untuk mengklarifikasi dan menjelaskan apa sih sebenarnya kuliah daring itu. Nah, kuliah daring ini sebenarnya bukan hal yang baru. Ya. Jadi bahkan Kementerian Pendidikan Tinggi, waktu itu namanya Kemendikbud, kemudian menjadi Kemendikti dan sekarang menjadi Kemendikbud, ya lagi, itu sudah mengatur tentang kuliah daring ini sejak tahun 2012. Kita bisa melihat misalnya di pasal 31 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Di situ sudah diatur bahwa materi atau penyampaian materi perkuliahan bisa disampaikan secara konvensional, tapi juga bisa disampaikan secara daring. Nah, bahkan secara lebih teknis juga sudah diatur dalam Permendikbud nomor 109 tahun 2013. Bayangkan ini jauh sebelum pandemi, ya, jauh sebelum rame-rame kuliah daring ini sudah lama sebenarnya mekanisme perkuliahan ini diatur oleh pemerintah, tapi kita tidak memperdulikannya, kita mengabaikannya. Nah, kenapa sekarang kita perlu mengadakan kuliah daring? Sebenarnya tujuannya, kalau tadi saya katakan bahwa kuliah daring itu menurunkan kualitas belajar mengajar atau kualitas belajar, sebenarnya dari Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 dan Permendikbud Nomor 109 tahun 2013, tujuan diselenggaranya perkuliahan daring sebenarnya adalah untuk meningkatkan kualitas belajar. Nah, ini ironisnya ada di situ. Di satu sisi prakteknya kuliah daring ini menurunkan kualitas belajar, padahal maksud dari pemerintah mengintrodusir adanya perkuliahan daring untuk meningkatkan kualitas belajar. Kenapa ironi ini bisa terjadi? Nah, ini yang akan kita bahas dalam video kita pada kali ini. Yang pertama, bahwa hal ini terjadi karena pemahaman baik itu para dosen, mahasiswa, dan institusi pendidikan tinggi sendiri kurang utuh, ya. Bahwa yang dimaksud dengan perkuliahan daring itu yang difahami hanya teleconference. Ya, jadi entah itu menggunakan aplikasi Zoom atau menggunakan aplikasi Google Meet dan sebagainya, itu yang difahami sebagai kuliah daring. Padahal sebenarnya kalau kita lihat di Permendikbud 109, itu paling tidak ada lebih dari 20 cara atau 20 metode yang dimaksud dengan kuliah daring, dan teleconference itu hanya salah satu dari 20 jenis perkuliahan daring. Nah, bahkan di dalam Permendikbud sendiri sudah dijelaskan bahwa ada 6 generasi kuliah jarak jauh, ya, atau yang sekarang kita sebut dengan kuliah daring, dan teleconference itu adalah generasi ketiga. Ya. Bayangkan ini yang menjadi tulang punggung atau pemahaman publik tentang kuliah daring itu hanya adalah di generasi ketiga.
Padahal dari total 6 generasi itu sudah banyak sekali perkembangan-perkembangan yang ada. Nah, apa saja misalnya? Contohnya, katakanlah pembelajaran multimedia. Ya, itu masuk pada generasi yang kedua. Ya, kalau generasi yang pertama dulu mungkin masih menggunakan korespondensi dan sebagainya, termasuk menggunakan grup WhatsApp atau Telegram atau apapun itu adalah generasi pertama. Ya, itu sudah sangat lama sekali. Kemudian sampai pada generasi ini berkembang terus, ya, sampai internet base, web base, kemudian portal e-learning yang sekarang yang sudah lama juga disikapi oleh Dikti melalui web yang dinamakan dengan SPADA, ya, sistem pembelajaran jarak jauh. Nah, kemudian yang keenam atau generasi terakhir adalah apa yang dinamakan dengan mobile learning. Sehingga mobile learning itu pada intinya adalah bagaimana mahasiswa itu dapat belajar di mana saja, kapan saja. Itu adalah inti dari generasi terbaru atau generasi terkini dari pembelajaran daring. Sehingga tidak ada dikunci harus pada jam tertentu, harus pada waktu tertentu, kemudian semua harus melihat laptop. Itu generasi ketiga, ya sudah lama ditinggalkan. Padahal sebenarnya pembelajaran yang lebih efektif itu tadi, adaptive learning atau flexible learning. Karena pada dasarnya manusia itu memiliki karakter yang berbeda, memiliki style yang berbeda, memiliki habit yang berbeda dalam belajar. Ada mahasiswa yang otaknya itu baru bekerja secara maksimal itu di tengah malam misalnya. Tapi dengan pembelajaran konvensional dia dipaksa untuk otaknya itu bekerja di pagi atau di siang hari. Nah, dengan adanya model pembelajaran online yang generasi ke-6 yang dinamakan dengan mobile learning, maka materi pembelajaran itu bisa diserap oleh mahasiswa kapanpun. Metabolisme atau kesiapan fisik tubuhnya itu nyaman untuk melakukan proses belajar. Kalau dia nyaman belajar setelah subuh, dia bisa melakukan itu pagi hari, dini hari, bahkan mungkin malam hari. Sehingga prinsip dari pembelajaran daring atau pembelajaran online atau bisa secara formal di dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 ataupun Permendikbud yang tadi saya sebutkan, ada 4 prinsip, ya, yang dinamakan dengan pembelajaran daring ini. Prinsip yang pertama adalah terbuka. Apa artinya terbuka? Bahwa materi yang diajarkan itu harus bisa diakses oleh masyarakat secara luas. Ya, karena pengetahuan harus didiseminasikan, pengetahuan harus disampaikan. Ya, ini prinsip yang pertama. Jadi jangan kemudian dianggap, materi ini punya saya, ini harus saya simpan hanya untuk saya saja dan tidak banyak orang yang tahu kecuali saya dengan mahasiswa saya. Itu tidak tertutup, ya. Padahal prinsip dari pembelajaran daring ini, pembelajaran modern adalah yang pertama terbuka. Nah, yang kedua adalah belajar mandiri, ya. Apalagi di dalam konteks perguruan tinggi. Dalam konteks perguruan tinggi, mahasiswa itu adalah otonom, ya. Dia ada di depan, dia yang menginisiasi proses belajar yang ada dalam dirinya. Sementara dosen atau fasilitator itu hanya mengantarkan saja, hanya mendampingi saja. Nah, sehingga dengan pembelajaran daring ini mahasiswa bisa secara mandiri untuk menentukan, katakanlah secara wajib itu materi yang disediakan oleh dosennya, baik dalam channel YouTube tertentu atau mungkin dalam web dan sebagainya, itu tetap dia akses, tapi dia bisa untuk mengakses tambahan informasi lain, ya, secara mandiri. Prinsip yang ketiga adalah belajar tuntas, ya. Nah, inilah kunci, ya. Prinsip yang ketiga ini kunci bahwa pembelajaran daring itu harusnya lebih meningkatkan kualitas belajar. Bukan seperti yang terjadi pada awal-awal masa pandemi kemarin itu, di mana perkuliahan begitu crowded, ya, begitu messy atau berantakan, malah justru kualitas belajar menurun. Nah, dalam prinsip ketiga itu pembelajaran tuntas, maka di sini si mahasiswa itu diperkenankan untuk bertanya dan mencari jawaban atas pertanyaannya sampai dia temukan betul-betul apa yang menjadi hal yang tidak dia ketahui. Sehingga dengan pembelajaran model ke-6 ini, generasi ke-6 atau mobile learning ini, maka pertanyaan-pertanyaan, hal yang tidak difahami oleh mahasiswa atau mungkin dia sudah paham tapi ingin lebih paham, lebih banyak lagi, maka itu bisa dimungkinkan dengan pembelajaran yang bersifat online ini. Yang keempat, prinsip yang keempat tentu saja adalah berbasis IT. Ini tidak bisa dipungkiri karena kalau dulu, ya, jendela dunia itu adalah buku, nah hari ini jendela kehidupan bahkan itu adalah teknologi informasi atau IT. Nah, sehingga 4 prinsip inilah sebenarnya yang menjadi pondasi berhasil atau tidaknya sebuah proses pembelajaran atau perkuliahan daring.
Nah, dari 4 prinsip itu yang saya lihat bahwa apa yang terjadi kemarin itu hanya prinsip keempat saja, hanya IT base, itu pun tidak menyeluruh ya, hanya teleconference, padahal kita tahu bahwa teleconference itu adalah satu dari sekian banyak IT based learning. Misalnya ada hybrid, kemudian ada podcasting, web based learning, kemudian ada palm learning, ada mobile learning dan sebagainya. Yang itu sebenarnya teknologi itu ada di luar sana, cuman mungkin kita yang kurang aware dengan adanya teknologi itu. Nah, apa keuntungan dari perguruan tinggi untuk menyelenggarakan ini secara lebih masif ya? Yang pertama adalah bahwa ternyata hari ini baik lembaga akreditasi di Indonesia maupun lembaga akreditasi internasional itu sudah memasukkan indikator keberadaan dari online learning ini sebagai penilaian, sehingga ketika sebuah perguruan tinggi itu sudah cukup masif dalam melaksanakan e-learning ini atau mengadakan online learning ini, maka peluang perguruan tinggi tersebut untuk mendapatkan reputasi yang lebih tinggi itu juga semakin baik. Nah, oleh karenanya itu di dalam Peraturan Menteri Nomor 109 Tahun 2013 tadi juga dikatakan bahwa sebenarnya diperbolehkan, bahkan ini seperti yang tadi saya sampaikan sudah diperbolehkan sejak 7 tahun yang lalu, bahwa 50% dari proses pembelajaran itu dilakukan secara daring. Bayangkan 7 tahun yang lalu ini sudah ada himbauan itu. Dan sudah ada insentif yang tadi saya katakan, yaitu berupa nilai akreditasi yang semakin baik. Tetapi itu tadi, kita terlambat menyikapi hal itu. Nah, akan tapi tentu saja ada prosedur, karena tidak bisa sembarangan dilakukan. Maka di dalam peraturan itu dikatakan bahwa proses perkuliahan yang akan didaringkan itu harus mendapatkan izin dari pimpinan perguruan tinggi dan disetujui oleh senat perguruan tinggi. Tapi lagi-lagi lingkupnya hanya di internal kampus itu sendiri, kebijakan ada di kampus itu sendiri. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bahwa penyelenggaraan e-learning atau online learning ini bisa dilakukan dengan 2 modus. Ya. Yang pertama adalah modus tunggal, yang kedua adalah modus jamak atau bersifat plural. Untuk yang modus tunggal, maka pelaksanaan e-learning itu hanya dilakukan di internal kampus itu sendiri. Jadi kampus A kemudian di situ menghimbau dosen-dosennya untuk menyelenggarakan online learning, kemudian materinya hanya diakses oleh mahasiswa di kampus tersebut, dan materinya juga hanya tersirkulasi di dalam kampus tersebut. Nah, akan tetapi di dalam Permendikbud tersebut juga dimungkinkan terjadinya yang model bersifat majemuk. Ya. Jadi katakanlah dari kampus A, misalnya mata kuliah metode penelitian, kemudian dosennya mengatakan bahwa untuk subbahasan ketiga, katakanlah tentang proses melakukan penelitian kuantitatif, maka kalian bisa mengakses materi dari dosen A dari universitas lain. Ya. Jadi dimungkinkan kemudian materi dari universitas lain diambil untuk menjadi materi bahasan di kampus yang berbeda. Nah, itu yang model majemuk, ya. Sehingga kemudian sharing knowledge, sharing informasi, sharing pengetahuan itu bisa terjadi lintas perguruan tinggi. Itu yang model majemuk. Nah, sekarang kalau di Dikti itu kita mengenal sebuah yang tadi sudah saya sebut, yaitu SPADA, berbasis website, dan di situ Anda bisa menemukan berbagai macam materi dari berbagai macam dosen di seluruh Indonesia. Nah, persoalannya yang kemudian harus kita perhatikan adalah bagaimana melakukan quality control. Ya, quality control tentunya yang pertama adalah model assessment. Assessment pembelajaran, kita harus memiliki instrumen yang cukup baik dan komprehensif untuk menilai apakah si mahasiswa itu at the end of the day, pada akhir semester atau mungkin di pertengahan semester, sudah memiliki pemahaman seperti apa kita targetkan atau tidak. Ya, dan itu sudah banyak instrumen itu saya kira disediakan di berbagai macam perguruan tinggi. Nah, terakhir yang paling penting untuk kita pahami bersama bahwa e-learning ini membutuhkan sebuah kebijakan. Ini tidak bisa dijalankan secara natural. Ya, perguruan tinggi bahkan kementerian sudah membuat aturan, saya kira itu cukup. Sekarang tinggal kita tunggu bagaimana sikap dari kebijakan perguruan tinggi. Harus ada alokasi dana yang cukup ya, untuk memfasilitasi para dosennya sehingga memiliki katakanlah portal sendiri atau mampu membuat sebuah media pembelajaran online sendiri. Dan ini tidak bisa dilakukan secara mandiri oleh si dosen itu, apalagi pada masa transisi. Ya, sehingga kerjasama dengan pihak ketiga, kerjasama dengan lembaga-lembaga profesional yang sudah terlatih dalam melakukan penyediaan media belajar online, mungkin semacam podcast atau mungkin semacam video perkuliahan dan sebagainya, itu harus difasilitasi. Ya, sehingga kemudian dosen itu bisa lebih fokus kepada materi
kualitas materi dan sistem pembelajarannya, sehingga masalah teknis dan bagaimana fasilitasi secara operasional menyediakan materi itu jangan pula dibebankan oleh si dosen itu. Nah, kalau itu dibebankan lagi, maka dosen ini sudah nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, dia sudah harus mengajar, dia harus membaca, dia harus melakukan tridharma perguruan tinggi, dan harus membuat video pula. Ya. Jadi itu membebani. Ya. Jadi sebaiknya perguruan tinggi harus bersikap dan harus membuat kebijakan yang jelas agar para dosen juga mampu fokus pada materi, kemudian mahasiswa ketika materinya disediakan oleh lembaga profesional juga semakin nyaman. Ya. Kalau dosen itu dia taunya tentang statistik, dia taunya tentang ilmu hukum dan sebagainya, dan tidak paham tentang bagaimana membuat video yang menarik, ya mahasiswa nonton juga jenuh. Ya, mahasiswa jenuh, akhirnya kemampuan belajarnya juga tidak maksimal. Nah, tapi kalau materi yang disampaikan itu sudah cukup baik, disiapkan oleh dosennya, kemudian fasilitasi secara teknis di backup oleh tenaga profesional sehingga bisa disampaikan dengan cara yang menarik, dan ini tentu akan sangat menunjang, dan sehingga proses pembelajaran online di Indonesia mencapai hasil yang diinginkan, yaitu semakin meningkatnya kualitas belajar. Saya kira mungkin itu, dan mudah-mudahan ini menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.